Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan sayyidus syuhur wal mudha'afu minal wujud. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Beliau baginda Rasulullah Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya yang menyampaikan wa huwa syahrul awwalur rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhirukum minan nar, yang artinya di dalam bulan suci Ramadan ada 10 hari yang pertama di mana Allah Subhanahu wa taala menumpahkan rahmah kasih sayangnya bagi orang-orang mukmin, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini majelis tergolong orang-orang yang selalu mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersama-sama cermati dan kita kaji bersama-sama, kita disayang oleh kedua orang tua, kita disayang teman kita, kita pun sudah bangga dan bahagia. Apalagi kita disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, pastikan kita akan begitu sangat-sangat luar biasa. Wa awsatuhu maghfirah, dan alhamdulillah di saat ini kita memasuki 10 hari dalam pertengahan bulan suci Ramadan, yang di situ disampaikan Allah Subhanahu wa taala 10 hari di pertengahan Ramadan itu adalah Allah menyampaikan, menumpahkan berupa maghfirah. Sampai hadis Rasulullah yang lain menyampaikan, hal min sa'ilin fa'ataituhu, hal min mustaghfirin fastaghfirullah, yang artinya barang siapa di waktu 10 hari di pertengahan bulan suci Ramadan, siapa yang meminta, pasti aku akan beri, pasti aku akan ijabahi. Dan barang siapa yang meminta ampun, memperbanyak baca istighfar, tahmid, takbir, tahlil, dan lain sebagainya, siapapun yang mengatakan, meminta kalimat-kalimat itu dilontarkan, disampaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Sampai dikatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, dosa itu sebesar apapun. Sampai-sampai beliau mengatakan, sampai sebesar gunung diumpamakan, Allah akan mengampuninya dosa tersebut. Bahkan di tengah 10 hari di pertengahan suci Ramadan, tidak kalah pentingnya Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan yang disebut dengan kalimat nuzulul Quran, yang di situ punya arti dan maksud nuzulul Quran adalah yaitu basa Jawa dari temurinipun kitab Al-Quran. Masuk puasa di dalam akidah Islam itu ada dibagi, ada 3 perkara. 1, ada yang disebut dengan puasa wajib. 2, ada yang disebut dengan puasa sunnah. 3, ada puasa yang disebut dengan haram atau haram. Puasa wajib adalah puasa seperti di bulan suci Ramadan
seperti yang kita lakukan, kita tunaikan pada hari dan bulan yang sekarang. Yang kedua, puasa sunnah. Puasa sunnah ini adalah puasa yang telah dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW sebagai contoh uswah kita semua, sebagai suri tauladan kita bersama, seperti puasa hari Senin dan hari Kamis setiap minggu. Ada puasa nanti setelah hari Idul Fitri 6 hari di bulan Syawal. Ada lagi puasa sunnah di bulan Rajab, dan masih banyak lagi kaidah-kaidah tentang ilmu-ilmu kajian-kajian yang menerangkan puasa sunnah di dalam bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu kita pahami bersama bahwasanya juga ada yang disebut dengan puasa yang dihukumi dengan haram. Di antaranya yaitu puasa pada waktu hari raya, baik hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha. Para siswa-siswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan Al-Quran sehingga kita bisa tahu hal yang paling penting adalah yaitu tentang masalah kewajiban kita sebagai seorang mukmin melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termaktub di dalam kitab Al-Quran, beliau berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat, yang artinya ayat tersebut adalah sebagai undangan yang dikhususkannya kepada orang-orang mukmin. Karena ayat tersebut mengandung arti dan makna. Kalau orang Jawa mengatakan, wong-wong mukmin, diwajibno, diperintahno kanggone sira kabeh nglakoni ibadah poso kaya ingsun Allah majibno nanggone umat-umat sadurunge sira kabeh. Sing tujuane supaya awakmu dadi wong sing takwa nang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin siswa-siswi rahimakumullah, dengan ayat firman Allah di atas sangat jelas dan terang betul bahwasanya ibadah Ramadan, ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini adalah diaturkan atau disampaikan khususnya orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita tahu di sana sini banyak orang-orang yang tidak berpuasa, memang ayat tersebut bukan ya ayyuhan nas, tetapi ayat tersebut adalah ya ayyuhan ladzina amanu. Jadi ayat tersebut jelas disampaikan kepada orang-orang yang beriman, tetapi tidak semua manusia. Kalau kita beriman, maka jelas bahwasanya pasti
kita akan melakukannya dengan niat, insya Allah semua akan menjadi bagus dan terwujud dengan sebaik mungkin. Dengan Al-Quran, maka orang mukmin dan kita semua akan bisa tahu dan mengerti, termasuk hal-hal di dalam kita melaksanakan puasa. Itu ada kajian-kajian ilmu yang disebut dengan hikmah puasa. Di dalam suatu hadis, hikmah puasa diantaranya satu adalah sebagai tarbiyatul lakum, yang punya arti hikmah puasa itu adalah sebagai tarbiyah. Tarbiyah itu apa? Tarbiyah itu adalah artinya sebagai pendidikan untuk kita semua. Dengan tujuan apa? Satu, tarbiyah tersebut adalah mencetak menjadi sifat-sifat orang yang sabar. Yang kedua adalah menjadikan tarbiyah sebagai orang-orang yang bisa bertawakal. Yang ketiga, bisa menjadikan tarbiyah sebagai sifat keikhlasan kepada kita semua. Kita tinggal mengambil hikmahnya. Puasa yang kita lakukan, apakah kita ini sudah terbentuk sifat tiga tersebut? Di antaranya penyabar. Yang kedua, bisa tawakal. Tawakal ini kalau orang sini diarani ikhtiar. Sing nomor telu wong Jawa ngarani ikhlas. Yang kedua, hikmah puasa itu adalah supaya orang-orang mukmin ini semua bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Sesuai pesan suci dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda di hadis kutsinya Allah Subhanahu wa taala, wa yaqulullahu ya ridwan iftah abwabal jannah. Dari saya, bila mana ada kalimat-kalimat atau khilaf dari saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf dengan akhir kata. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum